Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Nafisa Febriandini dengan NIM 255040207111009 dari kelas D1I. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang korupsi dan pencegahannya dalam perspektif Islam. Tema materi ini sangat penting karena korupsi bukan hanya masalah sosial dan negara, tetapi juga merupakan persoalan moral dan agama. Dalam Islam, korupsi dipandang sebagai perbuatan mengambil hak orang lain secara batil atau tidak sah. Tindakan ini termasuk bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memakai harta orang lain dengan cara batil. Jadi, korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruptio, yang artinya busuk atau merusak. Artinya, sejak awal makna ini menunjukkan bahwa korupsi adalah tindakan yang merusak tatanan kehidupan. Beberapa istilah penting dalam Islam terkait korupsi antara lain yaitu gulul, yaitu penggelapan amanah, riswah atau suap, al-sud yaitu harta haram, khianah atau pengkhianatan, serta zalim. Semua bentuk ini mencerminkan perbuatan mengambil sesuatu yang bukan haknya dan kesemuanya diharamkan dalam syariat. Para ulama sepakat bahwa korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan maqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta. Banyak ayat Al-Quran yang melarang keras perbuatan ini, seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, Quran Surat An-Nisa ayat 29, dan Quran Surat Ali Imran ayat 161. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa tubuh yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih layak baginya. Korupsi memberikan dampak yang sangat luas, di antaranya menurunkan kepercayaan masyarakat, meningkatnya ketimpangan sosial, dan menghambat pembangunan. Dalam pandangan Islam, korupsi termasuk dosa besar dan bagian dari sifat munafik karena mengkhianati amanah. Yang paling berat, korupsi mendatangkan murka Allah dan azab di akhirat. Pencegahan korupsi dalam Islam bukan hanya melalui hukum, tetapi juga mulai dari diri sendiri. Penguatan iman dan takwa menjadi dasar utama. Kita diajarkan untuk menegakkan amanah dan kejujuran, serta menolak sifat serakah. Selain itu, keteladanan pemimpin sangat penting, begitu pula transparansi dalam sistem pemerintahan dan organisasi. Dalam hukum Islam, korupsi termasuk jarimah takzir, yaitu jenis hukuman yang ditentukan oleh hakim. Tujuannya bukan hanya menghukum, tetapi juga memberi efek jera. Bentuk hukuman dapat berupa penyitaan harta, hukuman kurungan, atau tahsyir, yaitu mengumumkan pelaku kepada publik agar menjadi pembelajaran. Dari seluruh pembahasan dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah kezaliman besar yang merusak masyarakat dan dilarang keras dalam Islam. Pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari akhlak pribadi sampai pembentukan sistem yang adil dan transparan. Pemberantas korupsi merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai pengingat, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, "Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjaga amanah dan menjauhi perbuatan korupsi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.